Pemirsa, produsen teknologi DJI yang selama ini dikenal lewat produk drone, kini memperluas bisnisnya ke pasar peralatan rumah tangga. Di bawah merek baru Romo, DJI meluncurkan robot vakum pertama mereka. DJI resmi meluncurkan robot vakum pertama mereka dengan nama Romo. Produk ini merupakan bagian dari ekspansi DJI ke segmen home appliance atau peralatan rumah tangga. Romo tersedia dalam 3 model yaitu Romo P, Romo A, dan Romo S. Perbedaan utama antara ketiga model Romo terletak pada desain. Romo P menjadi seri tertinggi dengan desain minimalis modern serta transparan termasuk bodi dan base station yang futuristik. Romo A memiliki desain transparan dengan base station putih, sedangkan Romo S hadir dengan warna bodi putih dan base station putih. Semua model Romo dilengkapi dengan kemampuan daya hisap hingga 25.000 PA, serta memiliki 2 kamera dan sensor lidar untuk pemetaan ruangan dan menghindari rintangan. Uniknya kamera dan sensor Romo ditempatkan menghadap depan sehingga tidak memerlukan sensor laser di bagian atas seperti robot vakum pada umumnya. Romo dilengkapi lengan robotik dengan kuas untuk menjangkau sudut ruangan serta sistem pel dengan tangki air berkapasitas 164 mm. Untuk model P, tersedia fitur cahaya UV guna disinfeksi dan mencegah bau. Ditenagai baterai 5000 mAh yang mendukung pengisian cepat 55 Watt, Romo saat ini sudah dipasarkan di Tiongkok. Harga dibanderol mulai dari $640 Amerika atau sekitar 10 juta rupiah. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, kita beralih ke informasi emiten. Emiten air minum dalam kemasan milik pengusaha Hermanto Tanoko, PT Sariguna Prima Tirta Tbk, dengan kode saham Cleo kembali menggebrak pasar dengan ekspansi produksi besar-besaran. Perusahaan mengumumkan rencana pengoperasian 3 pabrik baru pada paruh kedua 2025. PT Sariguna Prima Tirta Tbk atau emiten dengan kode saham Cleo mengumumkan rencana pengoperasian 3 pabrik baru pada paruh kedua 2025. Lokasi pabrik ini tersebar di Palu, Pekanbaru, dan Pontianak yang dipilih secara strategis untuk memperluas jangkauan distribusi ke berbagai wilayah di luar Pulau Jawa. Investasi yang digelontorkan untuk ketiga pabrik ini diperkirakan mencapai 200 miliar rupiah atau 40% dari total belanja modal Cleo tahun ini yang mencapai setengah triliun rupiah. Penambahan fasilitas ini akan meningkatkan total pabrik Cleo menjadi 35 unit dari sebelumnya 32 unit yang sudah beroperasi di berbagai daerah. Adapun sepanjang paruh pertama 2025, Cleo membuka laba bersih yang susut secara tahunan. Perseroan juga menerangkan pada periode Januari hingga Juni 2025, Cleo tengah berfokus untuk melakukan penguatan infrastruktur distribusi di wilayah-wilayah yang memiliki permintaan yang tinggi. Manajemen Cleo menegaskan langkah ekspansi ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat jaringan produksi dan pasar di seluruh Indonesia. Dengan membangun pabrik lebih dekat dengan pasar tujuan, Cleo berharap dapat menurunkan biaya logistik, meningkatkan kecepatan distribusi, dan mempertahankan kualitas produk sampai ke tangan konsumen. Berbagi sumber, IDX Channel. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Republik Peru Dina Ercilia Boluarte Zegara di Istana Kepresidenan Jakarta. Kedatangan Presiden Dina Boluarte ini merupakan kunjungan balasan atas lawatan Presiden Prabowo ke Peru pada 14 November 2024 lalu dalam rangka konferensi tingkat tinggi APEC di Lima. Orang nomor 1 asal Peru itu memulai rangkaian kunjungan kenegaraannya sebagai bagian dari perayaan 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru. Momen kedatangan Presiden Boluarte diiringi dengan dentuman meriam dan barisan pasukan kehormatan. Prabowo lalu mengajak Presiden Boluarte masuk ke Istana Merdeka Jakarta untuk melakukan foto bersama dan menandatangani buku tamu. Selanjutnya keduanya melanjutkan prosesi kunjungan dengan melakukan pertemuan TAT di ruang kerja untuk membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis.
Pemirsa, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendorong peran aktif pelaku usaha untuk berinvestasi di sektor infrastruktur dengan memanfaatkan skema kerjasama antara pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Hal tersebut disampaikan AHY dalam retret Kadin 2025 di Magelang. Menurut AHY, kemitraan yang kuat antara pemerintah dan pelaku usaha dapat membuka lapangan kerja dan mewujudkan pembangunan fisik yang berorientasi pada kesejahteraan manusia. Sebagai tulang punggung pembangunan, penyediaan infrastruktur juga menjadi modal awal untuk mencapai kesejahteraan rakyat, meningkatkan akses dan ketahanan energi, hingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan akses pendidikan dan perumahan yang layak. Adalah bagaimana pemerintahan hari ini yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto bermitra dengan Kadin dan seluruh stakeholders lainnya ingin sama-sama mewujudkan agenda prioritas nasional. Kita ingin ekonomi kita tumbuh tinggi, kesejahteraan semakin merata di seluruh tanah air, terutama juga kita bisa mencapai swasembada pangan, energi, air, sekaligus meningkatkan kualitas manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Infrastruktur menjadi sangat penting dan bahkan tentunya menjadi tulang punggung dari setiap pertumbuhan dan pembangunan. Oleh karena itu saya tadi sesuai dengan amanah yang saya jalankan hari ini tentunya menyampaikan kepada para peserta, para pengurus Kadin untuk bisa memahami apa saja yang bisa menjadi peluang untuk pembangunan infrastruktur dan kewilayahan 5-10 tahun ke depan. Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Bakri menegaskan komitmen Kadin untuk meningkatkan daya saing nasional melalui pembangunan dan penguatan infrastruktur. Menurut Anindya, infrastruktur yang kuat menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan perdagangan dan investasi. Anindya juga memastikan Kadin siap berkolaborasi dengan pemerintah, baik pusat dan daerah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan daripada ketahanan nasional. Apalagi di dunia secara geopolitik tidak baik-baik saja. Bukan hanya perang dagang, bahkan perang fisik pun juga terjadi. Oleh karenanya kami dari dunia usaha merasa terpanggil, apalagi menuju ke 17 Agustus ke 80 kemerdekaan untuk merapatkan barisan, konsolidasi ke dalam. Kami ingin sekali berbuat lebih banyak lagi dan ingin memastikan bahwa Indonesia Inc. itu nuansanya gotong royong, semua ikut bukan hanya naik kelas tapi naik kelas.